Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua pada sehat-sehat ya. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang mengenal akuntansi manajemen. Apa sih akuntansi manajemen? Apa sih bedanya akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Nah, di sini nanti kita akan bahas. Jadi akuntansi manajemen itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan yang pertama perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi. Nah, persamaannya akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan sama-sama menyediakan informasi. Di sini fungsi akuntansi itu menyediakan informasi bagi seseorang atau organisasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Terus juga sama-sama menggunakan metode akuntansi yang lazim digunakan dalam akuntansi keuangan, juga relevan digunakan dalam akuntansi manajemen. Jadi metode akuntansinya itu sama. Lalu yang ketiga, sama-sama mengolah data akuntansi. Nah, apa sih data akuntansi itu? Yaitu sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku dalam menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Jadi sama-sama mengolah data akuntansi. Lalu perbedaannya antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ini ada beberapa unsur pembeda. Yang pertama itu adalah pemakai utama informasi. Jadi untuk akuntansi manajemen biasanya lebih digunakan oleh pihak internal perusahaan, sedangkan untuk akuntansi keuangan itu disajikan untuk pihak eksternal perusahaan. Kemudian pembatasannya, kalau akuntansi manajemen itu tidak ada aturan yang mengikat, jadi justifikasinya itu berdasarkan manfaat dan biaya. Sedangkan kalau akuntansi keuangan di sini ada prinsip akuntansi yang berlaku umum yang harus dipatuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian juga unsur pembeda yang ketiga yaitu jenis informasi. Kalau akuntansi manajemen dia akan membahas tentang keuangan dan non keuangan. Tapi kalau akuntansi keuangan dia hanya membahas tentang keuangan aja. Kemudian unsur yang keempat yaitu orientasi waktu. Jadi kalau akuntansi manajemen itu berorientasi masa depan. Jadi di dalam akuntansi manajemen itu lebih banyak memproyeksikan bagaimana sih keputusan yang kita ambil untuk proyeksi masa depannya seperti apa, seperti itu. Namun kalau akuntansi keuangan itu berorientasi masa lalu, karena dalam laporan keuangan itu kan disajikannya kan data keuangan misalkan tahun sebelumnya dibandingkan tahun sekarang kayak gitu. Jadi kita membacanya itu bagaimana sih grafiknya, apakah naik dari laporan keuangan tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk lingkup informasi, jadi informasi yang disajikan kalau akuntansi manajemen itu terperinci, sedangkan akuntansi keuangan itu lebih ringkas. Dan bidang pengetahuannya, kalau akuntansi manajemen ini terkait dengan berbagai bidang pengetahuan, sedangkan kalau akuntansi keuangan ini terkait dengan bidang pengetahuan akuntansi aja. Sistem informasi akuntansi manajemen di sini tuh dimulai dari inputnya, terus diproses, kemudian outputnya, terus dipakai oleh pemakainya, balik lagi ke input. Jadi input itu data akuntansi, kemudian diolah, diproses, itu nanti outputnya bisa laporan keuangan, bisa laporan, kalau akuntansi manajemen itu bisa laporan kinerja, terus misalkan laporan mingguan, laporan bulanan, nggak cuma untuk laporan keuangan, tapi juga misalkan lebih ke spesifik ke laporan produksi, terus laporan bahan baku, seperti itu. Pemakainya siapa? Pemakainya yaitu internal perusahaan. Nah, untuk proses manajemennya itu yang pertama, perencanaan. Jadi, menentukan dulu tujuan dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, dikendalikan atau pengendalian. Jadi, memonitor pelaksanaan suatu rencana dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi penyimpangan. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Jadi, di sini adalah proses pemilihan suatu alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia.
Nah, tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen banyak di sini, banyak tren, tapi ini ada beberapa yang saya sajikan di sini, yaitu ada orientasi pelanggan, terus kompetisi global, ada kemajuan teknologi informasi. Nanti teman-teman bisa cari juga di internet ya. Terus juga peran akuntan manajemen di sini ada dua yang penting sih di dalam perusahaan, yaitu pengontrol dan bendahara. Pengontrol ini menyiapkan laporan keuangan, laporan kinerja, perencanaan pajak, pemeriksaan intern, anggaran, dan laporan lain untuk kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Lalu kalau bendahara di sini lebih ke mengumpulkan kas, memonitor pengeluaran kas, memonitor ketersediaannya kas, investasi jangka pendek, pendanaan utang, penerbitan modal, saham, dan lain-lain. Nah, profesi dan kode etik akuntan manajemen. Jadi, akuntan manajemen ini identik dengan akuntan internal, yaitu bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan, terus menduduki jabatan di dalam susunan organisasi atau perusahaan, baik staf hingga direktur keuangan. Nah, tugasnya itu menyusun sistem akuntansi perusahaan, menyusun laporan untuk pihak luar, menyusun anggaran, hingga menangani masalah pajak. Organisasi yang menaungi profesi akuntansi manajemen ini, akuntan manajemen ini di Indonesia itu namanya IAMI atau Institut Akuntan Manajemen Indonesia, dan ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh IAMI yaitu CPMA, yaitu Certified Professional Management Accountant. IAMI ini juga menyusun beberapa standar etika, itu meliputi kompetensi, kerahasiaan, integritas, objektivitas, dan resolusi konflik etika. Nah, sampai di sini teman-teman. Jika ada pertanyaan nanti kita akan bahas di LMS ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.